Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya sejarah terapi akupunktur. Nah, apa sih akupunktur itu? Nah, di Indonesia kita sebutin namanya akupunktur, tapi sebetulnya dari bahasa Yunani yang namanya adalah acus punctura. Acus itu artinya jarum dan punctura itu artinya menusuk. Jadi simpelnya adalah menusuk dengan jarum. Nah, di Cina sendiri namanya sebetulnya bukan akupunktur, nama aslinya adalah Chen Qiu. Jadi kalau teman-teman dengar yang namanya Chen Qiu itu adalah akupunktur. Dan di Eropa, di Amerika itu sebetulnya disebutnya adalah top puncture. Tapi kita lebih sering kenalnya yang namanya akupunktur. Nah, sejarahnya gimana akupunktur itu? Sebetulnya banyak versinya, tapi ini adalah salah satu versi yang paling terpercaya ya. Jadi pada zaman Huang Tinei-Ching itu sekitar 2711 sebelum Masehi sampai 2597 sebelum Masehi. Artinya sekitar 5000 tahun yang lalu lah gitu ya. 5000 tahun yang lalu akupunktur itu sudah dilakukan sejak zaman batu. Nah, dulu itu jarumnya itu terbuat dari batu. Tapi lebih tepatnya bukan jarum ya bentuknya ya, tapi lebih ke benda tajam, runcing ujungnya terbuat dari batu. Jadi nggak ditusuk tapi lebih ditekan. Jadi lebih mirip akupresser sebetulnya kalau zaman dulu itu. Itu 5000 tahun sebelum 5000 tahun lalu. Nah, setelah itu pada zaman Chunqiu Chanho. Nah, itu pada tahun 770 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Artinya sekitar 2800 tahun sampai 2200 tahun yang lalu. Nah, dalam buku Nanqing, nah ada seorang tabib namanya Pen Qi menyembuhkan Pangeran Hao. Nah, menyembuhkannya itu dengan akupunktur menggunakan jarum yang terbuat dari perunggu. Yang awalnya tadi dari batu, berubahlah sekarang menjadi perunggu. Nah, habis itu maju lagi ke sini, masuk ke dinasti Tang. Dinasti Tang itu adalah pada tahun 256 Masehi sampai 906 Masehi. Nah, di masa-masa ini akupunktur tuh sudah mulai menyebar dari Cina, menyebar ke Jepang, menyebar ke Korea karena itu kan negara tetangga mereka ya. Nah, di zaman itu ada 3 akupunkturis terkenal, 3 terapis akupunktur yang terkenal. Itu adalah Huang Pumi, Su Semiao, dan Chen Chen. Nah, naik lagi ke dinasti Ming 906 Masehi sampai 1644 Masehi. Ada seorang ahli akupunktur bernama Wang Wei membuat patung perunggu. Nah, ini patung perunggu itu kabarnya itu setinggi manusia asli. Dan itu diberikan titik-titik akupunktur gitu ya, dan diberi garis-garis meridian. Jadi kalau di akupunktur itu ada yang namanya garis meridian, itu adalah garis energi dan titik-titik yang sebagai panduan untuk menusuk jarum di tubuh manusia. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kiri adalah patung dari perunggu pada zaman dahulu, bentuknya seperti itu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah patung akupunktur zaman sekarang. Gitu. Nah, yang kalau zaman sekarang ini biasanya terbuat dari plastik campur karet, jadi dia lebih lentur. Nah, pada dinasti Qing, nah ini udah naik lagi ya. Dinasti Qing itu pada tahun 1644 Masehi sampai 1911 Masehi. Nah, di zaman ini tuh akupunktur tuh nggak banyak berkembang, gitu. Nggak banyak buku yang ditulis, nggak banyak akupunkturis yang terkenal. Tapi ada satu buku yang judulnya adalah I Chung Chi Chen. Nah, I Chung Chi Chen ini adalah buku referensi pengobatan akupunktur yang terkenal pada zaman itu. Nah, jadi itulah sejarahnya akupunktur dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang, dari 5000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia itu akupunktur itu dibawa dari imigran Cina. Jadi waktu imigran Cina masuk ke Indonesia, itu akupunktur juga ikut dibawa, termasuk pengobatan-pengobatan Cina lainnya ya. Nah, pada tahun 1963 gitu ya, 67, terapi akupunktur itu dilakukan secara resmi di Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah, artinya apa? Artinya
akupunktur sudah mulai diakui di Indonesia. Bahkan rumah sakit negeri pun juga menggunakan akupunktur sebagai salah satu pengobatannya. Dan pada tahun 2007, 3 Oktober tahun 2007 dibuatlah pendidikan D3 akupunktur di Indonesia. Artinya apa? Artinya akupunktur sudah diakui secara luas di Indonesia sebagai bagian dari ilmu kedokteran komplementer. Jadi ini bukan sebagai ilmu kedokteran utama, tapi sebagai komplementer atau tambahan. Itulah kira-kira perkembangan akupunktur dari zaman dulu awal sampai sekarang, sampai masuk ke Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.